ya sama bintang tamu kita hari ini. Kalau ini kan namanya Rumpi No Secret. Nah, bintang tamu kita yang berikut ini pernah melejit namanya di acara Lenong Rumpi. Berarti kita berdua sama-sama rumpi ya. Kita lihat dulu profilnya Debbie Sahertian berikut ini. Debbie Sahertian, artis dan komedian berusia 58 tahun ini menjadi model sejak berusia 14 tahun, kemudian merambah ke dunia komedi dengan bergabung dalam Lenong Rumpi pada tahun 1991 bersama Harry The Fretes, Ira Wibowo, almarhum Tata Dado, dan Titi DJ. Perempuan yang mempelopori bahasa gaul, bahasa yang pertama kali dikenal di Medan dan dijadikan bahasa di salon ini, kemudian bersama mendiang Tata Dado membuktikan bahasa tersebut dalam Kamus Bahasa Gaul yang diterbitkan pertama kali pada 1991 dan hingga tahun 2008 sudah ada 3 edisi. Istri dari Andre Dumais yang telah menikah selama 15 tahun dan dikaruniai seorang putra ini sejak pandemi mulai aktif membuat konten bahasa gaul di YouTube dan TikTok. Benarkah Debbie Sahertian beralih ke YouTube dan TikTok karena sudah jarang dapat tawaran syuting? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, kita sekarang cewek-cewek rumpes ya. Rempes. Oh rempes. Kalau Rumpi No Secret apa dong bahasa gaulnya? Rempes tinta secret. Ngomong-ngomong soal Rumpi ya, Debbie Sahertian ini dulu model kan, dia model ya kan, Emberan. jejak. Tinggi berapa 165 sih, nggak terlalu tinggi. Model sebenarnya. Pragawati juga ya dulu ya. Ember, Tapi namanya catwalk model. catwalk. Jadi namanya melejit tapi setelah bergabung bersama Lenong Rumpi. Lenong Rumpi. Coba kita lihat sih kompilasinya saat berada di Lenong Rumpi berapa tahun ya? Long time ago ya. Long time ago, itu tahun 91. 91. Aku masih kecil. Kelinci. Masih kelinci. Masih kecil. Kita lihat kompilasinya berikut ini. Ternyata ya berawal dari model tapi ya sekarang malah seni peran lebih banyak, komedi lebih Komedi. Tapi emang dari dulu emang lucu gitu, emang apa adanya nyeplos gitu. Jadi gini, kalau Eke tuh dulu ya, Iya. waktu Pragawati, itu kalau mau ada acara fashion show, kan kita kadang-kadang nunggu waktunya mulai gitu kan. Nah di belakang panggung tuh untuk membunuh rasa bosan, Eke suka gitu iseng gangguin orang, bercandain ini, bercandain itu gitu. Jadi bukan cuma modelnya juga yang bergaya, itu perancang busananya juga ya. Emberan, jadi Eke suka ledek-ledekin gitu. Coba kalau kita lihat ya, ini dulu waktu jadi model kayak apa sih? Ini ada fotonya. Oh ini bukan model, ini yang di atas tuh foto-foto sekarang ya? Nah, foto yang pertama itu udah di Lenong Rumpi. Oh, di Lenong Rumpi. Nah, yang pertama yang kedua, yang kebaya merah, itu di Pragawati, model. Oh, model. Yang kanan juga baju hitam yang model. Yang bawah itu udah di Lenong Rumpi. Nah, kalau yang tengah itu model, kalau yang kanan itu baru-baru ini. Zaman sekarang ya tetap ya itu panggung catwalk Ember. masih. Ngomong-ngomong dulu inget gak honor pertama jadi model itu jadi apa duitnya? Honor pertama Eke kelinci say. Kecil. Terjemahannya di bawah ini ya. Kecil. Kecil. Masa sih? Ya untuk zaman itu untuk Eke sih rasanya besar ya. 25.000. 25.000 tahun. Tahun 80. 78, 79. Itu mah udah bisa beli makan ayam. Udah makan bakso. Kak Aki kan traktir bakso teman-teman Eke say. Tapi dulu cita-citanya apa sebenarnya? Kalau mau nanya cita-cita, Eke sebenarnya pengennya arsitek. Arsitek. Terus akhirnya tapi begitu SMP kan Eke udah mulai itu Pragawati. 14 tahun ya. 14 tahun. Terus udah gitu keenakan cari duit. Akhirnya Eke lulus SMA terus Eke cuma kuliah di Akademi Sekretari Manajemen Indonesia asli. Dan sarjana mudanya itu deh gitu. Gak jadi deh sekarang arsitek. Menjadi ini aja penulis buku bahasa gaul. Iya kan. Ini ada. Dan kalau dulu ya buku modelnya kan sampai 3 jilid ya. Ember. Kalau sekarang dibagikan melalui sosial media. Udah 3 jilid berarti udah dapat royaltinya, udah bisa beli apa ini Bu? Sutra lumayan lah. Lumayan. Pokoknya waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2000 kan yang pertama, terus 2002 yang kedua, terus yang ketiga 2008. Ya lumayan lah rumah-rumah gitu. Serius udah bisa jadi rumah? Rumah kucing.
Kucing. Enggak lah, waktu itu mobil. Oh mobil gitu. bisa dari buku itu ya? Iya. Ada ya kan orang ada yang terhibur juga, tapi ada nggak sih yang kontra gitu dengan bahasa gaul? Waktu kemunculannya pertama itu tahun 2000 itu waktu Eke launching bukunya yang pertama ya udah pastilah segala semua yang ada kemunculan yang menggelitik itu kan pasti ada pro dan kontra. Iya. Berkembang nggak sih sekarang ini, berkembang nggak tuh bahasa? Berkembang banget dan berkembang kosakatanya juga makin banyak gitu. Astaga, jadi bisa muncul jilid keempat dong ya Bu? Iya, memang lagi persiapan, Say. Nah, Mama-Mama ini lintas generasi ya. Ada lagu ini TikTokers ya, angkatan kekinian yang juga viral gara-gara dia mengupload bahasa gaul itu melalui TikToknya ya. Kita panggilkan inilah Elma. Cacus. Sindang, Say. Ini kolaborasi ya ini ya. Anaconda Eke, Say. Anaconda. Gara-gara apa? Kamu tuh bisa gara-gara tante kamu kalau sehari-hari ngomongnya begitu? Siapa sih? Enggak, jadi aku tuh sebenarnya baca buku beliau. Jadi baca buku kamu. Umur berapa waktu kamu baca bukunya? Masih udah SMP, Eke udah tubang sebenarnya. Oh, tubang. Coba duduknya laki, duduknya. Oh, duduknya. Oh, iya. Kita Tadi beginian ya. Kita nonton dulu profil Elman berikut ini. Tubang. Aditya Elman, selebgram dan tiktokers berusia 33 tahun ini dikenal sebagai konten creator bahasa gaul yang salah satu konten videonya mengetuk pintu kamar mandi menggunakan bahasa gaul viral hingga ditonton 4,5 juta kali. Keponakan dari Gusti Randa dan Nia Paramita ini sejak kecil bisa bahasa gaul karena mengikuti om dan tantenya serta belajar dari kamus bahasa gaul yang dibuat Debbie Sahertian. Finalis The Voice of Holland tahun 2011 yang pernah tinggal selama 9,5 tahun di Belanda dan menamatkan studi S2 di The Hexa Hogeschool pada tahun 2014 ini mulai kenal Debbie Sahertian melalui TikTok hingga kerap berkolaborasi dan membuat acara Delman Gaul di channel YouTube Debbie. Benarkah Elman hanya pansos pada Debbie Sahertian? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya ampun, ponakannya Gusti Randa, Akika jadi penasaran. Gusti Randa pakai bahasa gaul kalau ngobrol. Enggak, jadi emang kalau kita di keluarga tuh suka berkomunikasi, suka ngumpul-ngumpul, terus udah gitu suka kayak arisan lah ya, terus udah gitu kita suka ngomong bareng, terus udah gitu Tante Mita kan, Tante Nia Paramita suka ngomong gitu kayak Sutra Makassar kayak gitu. Terus kayak apaan sih? Ini beli deh kamusnya, dia bilang gitu. Oleh Debbie Sahertian ditulisnya. Nah, habis itu aku belilah gitu. Aku beli, aku baca karena kan kamusnya kan lucu kan, jenaka gitu. Jadi aku suka gitu. Niat-niatnya gitu ya, akhirnya jadi konten TikTok meleduk ya kan. Akhirnya dibaca, keterusan. Kolaborasi, dia coba kita lihat. Ini banyak sekali kolaborasi mereka berdua ini lintas generasi tapi tetap disatukan oleh bahasa gaul berikut ini. Dik nyampean di Sindang. Iya, Akika tadi Caca Marica Rumkakia di Mandose, Akika tutup tawuran. Terus jadi naik apa sih? Akika jalinan kiku. Mobilisasi. Ke parkir di Sandro. Pinta Hilma di Sandro. Pintan, tapi jauh hari. Oh kasihan Pak. Sekarang Akika Laguna di mall Mawar Caca Marica Tasmania Someday kok Kayaknya Akika tawuran deh bahasanya indah. Ya ampun, ketumbaran di Sindang. ketumbaran di Sindang gembira sekali deh. Injang hidup beresiko kupluk malampir. Kerajaan bertarung seluruh jiwa regel. Mandi kupluk yai. Lancar dan pasti ya, astaga. Itu pasti berkat latihan dan latihan. Benar. Coba kita lihat deh, ini komentar netizen terhadap konten mereka berdua seperti apa. Dengerin mereka ngobras berasa lihat film kolosal Mandarin dewa. Dia translate dia baru paham. Lanjut berikutnya, definisi mempersulit diri sendiri. Berikutnya coba kita, jadi mau belajar woi kayak gitu. Oke, beli ada bukunya. Berikut lagi, grammarnya lebih susah bahasa beginian daripada bahasa. Lanjut, apa lagi?
salah satu kekayaan bahasa yang dimiliki oleh Indonesia. Iya, gitu ya. Dan ini masih terus berkembang. Jadi kalau ada yang mau improvisasi masih bisa ya. Masih Betul, bisa. betul. Oke, sekarang kita kasih challenge buat mereka berdua ya. Aduh. Kan ini namanya kan rumpi, lenong rumpi ya kan. Rumpi juga. Rempes juga ya. Kita challenge mereka berdua untuk rempesin. Ini foto-foto berikut ini artis-artis yang ada beritanya lah di infotainment ya kan. Yang pertama Indang. Nah Indang, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Ketawuran desa. Ye, desa kan ketengkong ya, say. Emberan. Desa ketengkong gara-gara narkotika. Makassar kan, Makassar sabu-sabu. Ih, tinta. Oh tinta. Makassar sih. Bukan di Makassar, bukan. bukan Makassar. Apose. Desa ketengkong gara-gara desa mengkonsumsi narkotik tik-tik bunyi hujan di atas genting. Oke. Narkotik. Lanjut berikutnya, embur. yang berikut ini. Teng teng teng. Nah, Diana ulang tahun bahasanya ulang tahun. Ultraman. Ini kadonya apa kadonya? Mobilisasi. Mobilisasi. Ye Sukria tinta mobilisasinya desa. Sukria Skelski. Kalau ye Ultraman di Kasman Indang tinta. Mawar dong Nah, Akika. itu juga mau. Eke juga mau. Lanjut yang berikut. Nah, Indang tawuran tinta. Tawuran. Eke kan penyenyong. Penyenyong. Desa Sukria Nondra Akiku. Oh, Diana Sukria. Desa Beratayuda, say. Berantem. Iya. Tapi di sini kelihatannya tembikar mereka. Emang tembikar. Salah paham tuh bahasanya apa, Mas? Salsa. Salsa paham kali kayaknya ya. Kur communication ya, say. Tapi belum ada communication lagi. Oh, Tinta Adinda. Oh, ya Belum. Giling. Ya. Oke, yang berikutnya yang ini. Teng. Oh, Diana. Tinta Desa adalah Diana Sapose ayo. Rara. Roro. 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 Iya, bahasa gaulnya Rara. Roro bahasa gaulnya Rara ya. Roro Fitria. Masih inget gak ini Rara kalau ngomong gimana caranya? Aku gitu ya. Coba pakai bahasa gaul tapi gayanya Roro. Eke mawar mini. Gue nggak tahu nih. Kayak Mickey Mouse gue. Tapi tahu nggak berita gosipnya tentang ini Roro? Biasa kan Baronang Klewi dari penjara. Barona Klewi. Mbak Rara Barona Klewi. Kita tuh lagi ngomong-ngomong santai aja. Enggak. Kita ngomong baik-baik kan. Oke, ini adalah Mbak Rara, baru Klewi dari belakang. Silakan duduk. Kita lihat dulu profilnya Rara Fitria berikut ini. Roro Fitria, artis berusia 31 tahun ini dikenal karena mengaku memiliki gelar bangsawan, suaranya dibuat cempreng dan senang memamerkan kekayaan. Perempuan yang ditahan pada Februari 2018 karena kasus penyalahgunaan narkoba hingga divonis 4 tahun penjara dan denda senilai 800 juta rupiah ini mendapatkan izin untuk menyaksikan pemakaman ibunya pada 15 Oktober 2018 di Yogyakarta saat dirinya masih ditahan. Roro yang bebas dari penjara pada April 2020 karena mendapat asimilasi COVID-19 ini mengaku sedang menjalani ta'aruf dengan seorang perwira TNI asal Sumatera namun dikabarkan gagal karena perbedaan budaya. Bagaimana tanggapan Roro Fitria terhadap isu narkoba di kalangan artis? Dan benarkah Roro masih belum terima kalau ta'arufnya gagal? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah. Elman Debbie Sartian dan Roro Fitria. Saatnya kalian duduk di sini bertiga untuk menjawab pertanyaanku. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitness atau faktual? Bener ya? Bener, Cinta itu fitness bener. ya kan? Fakta itu faktual. Iya, betul. Siapa dulu ya? Aku tanya. Oh, Roro Fitria yang baru datang langsung. Aku setrap ya. Fitness atau faktual Roro Fitria bahwa kamu baru putus sama pacar kamu yang tentara itu karena dia nggak suka kamu kerja di dunia hiburan. Fitness atau faktual? Jawabannya selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.